Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Julia. Hari ini kita akan membahas tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Pembahasan yang pertama kita akan membahas terkait dengan cinta tanah air. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Cinta tanah air merupakan perwujudan kebanggaan, rasa memiliki, menghormati, dan menghargai serta cinta dengan tanah di mana kita dilahirkan. Nah, berikut ada beberapa contoh dari penerapan cinta tanah air. Contoh yang pertama, melestarikan adat istiadat dan budaya yang ada. Contoh kedua, menjaga alam dan lingkungan. Dan contoh yang ketiga yaitu menjaga tanah air. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki beragam agama, suku, ras, budaya, serta bahasa yang memiliki beragam karakteristik dan keunikannya tersendiri. Nah, dalam implementasinya, keberagaman terkadang memunculkan masalah baru seperti ketegangan konflik antar individu, masyarakat, ataupun antar umat beragama. Nah, oleh sebab itu, dibutuhkan yang namanya moderasi beragama. Ada yang pernah dengar sebelumnya tentang moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan cara pandang dan cara bersikap tidak berlebihan dalam beragama. Nah, seperti apa sih contoh dari moderasi beragama? Contoh dari penerapan moderasi agama seperti yang pertama, saling membantu walau berbeda keyakinan. Yang kedua, menghormati hari perayaan agama lain. Yang ketiga, saling peduli walaupun berbeda keyakinan. Nah, anak-anak semua, itulah penjelasan dari cinta tanah air dan moderasi beragama. Ibu harap kalian bisa menerapkan contoh dari cinta tanah air dan moderasi beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas modul 2 dengan materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang kejujuran. Ada yang tahu apa maksud dari jujur? Apakah kalian pernah jujur? Jujur artinya berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Nah, kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, kenapa sih kita itu harus bersikap jujur? Nah, kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Nah, bagaimana sih penerapan contoh berperilaku jujur di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat? Nah, contoh berperilaku jujur saat di rumah, misalnya ketika ibu kalian minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, sebagai anak yang jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Nah, selanjutnya contoh perilaku jujur di sekolah yaitu seperti mengerjakan tugas yang diberikan bapak ataupun ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada bapak ataupun ibu guru dan teman, dan jika bersalah harus mengakui kesalahan. Selanjutnya, contoh perilaku jujur di masyarakat. Saat kita berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita ataupun gosip sehingga
akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. Nah, pembahasan selanjutnya tentang menegakkan keadilan. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nah, orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada teman, suku, ataupun bangsa. Nah, ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, ataupun rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jasa, ataupun hakim atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat maupun jabatan. Nah, seperti apa sih contoh penerapan adil dalam keluarga? Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Nah, orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Nah, selanjutnya, contoh perilaku adil di sekolah seperti menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus yang ada di kelas. Nah, kita harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di pengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Nah, selanjutnya contoh penerapan adil di masyarakat, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun kelurahan, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Nah, itulah penjelasan tentang kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan merupakan 2 sifat mulia yang harus dimiliki setiap orang. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kita harus terbiasa berperilaku jujur dan adil, apalagi bagi generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kita harus memegang teguh perilaku mulia tersebut. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir atau modul ketiga, kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sedangkan perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan ataupun arsitektur, sosial, dan bidang militer.
Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah disebabkan oleh faktor internal antara lain: yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor internal yang menjadi penyebab kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Antara lain seperti yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Dan faktor eksternal yang kedua yaitu gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor eksternal dan internal, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik. Antara lain seperti yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, itulah pemaparan materi dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.